Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua. Bertemu lagi dengan Bu Aulia. Ya, bagaimana kabar Ananda semua? Alhamdulillah. Semoga kabar Ananda semua baik dan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Seperti biasa, doa sebelum belajar dimulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzu'ni fahma. Amin. Kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Rasul dan Rasulku. Ya Allah, tabakanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Ya, semoga sebelum kita memulai pembelajaran hari ini dengan berdoa, ilmu yang akan kita pelajari dapat mudah diterima. Ya, sebelumnya Bu Aulia ingin tahu, apakah Ananda semua sudah siap belajar dengan Bu Aulia? Ya, pastinya sudah siap, bukan? Ananda semua harus mempersiapkan dengan membawa pensil atau menyiapkan pulpen dan buku catatan. Ya, dan buku catatan untuk menulis. Ya, hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Ya, materi IPS tema 6, makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Sebelum memulai pembelajaran, Bu Aulia akan membacakan tujuan pembelajarannya, yaitu 1. Siswa dapat memahami makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. 2. Siswa dapat mengetahui contoh upaya proklamasi bagi bangsa Indonesia. Ya, proklamasi. Ya, siapa yang masih ingat teks proklamasi? Ya, kita baca bersama-sama teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 2000. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Ya, itu adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi itu berasal dari kata proklamator, yang artinya pengumuman resmi kepada seluruh rakyat Indonesia. Jadi, Ananda semua harus hafal proklamasi. Proklamasi dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta, yaitu memiliki makna bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Proklamasi yang dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta memiliki makna utama bahwa
Bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain di antaranya. Satu, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia, sebagai awal terbentuknya Negara Republik Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. Jadi, walaupun proklamasi itu sudah sejarah, ya ada pepatah yang mengatakan jangan lupakan sejarah. Karena tanpa sejarah kita tidak bisa apa-apa. Jadi kita harus mengenang jasa para pahlawan yang sudah gugur mendahului kita. Beliau memperjuangkan hidup dan matinya untuk kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu, ketika kita belajar sejarah, jangan malas. Jangan, sejarah masa lalu dilupakan. Jangan seperti itu. Karena tanpa sejarah, kita tidak bisa apa-apa. Kita tidak bisa seperti sekarang. Begitu, Gih, anak-anak? Siap. Nah, contoh upayanya, upaya untuk mengisi kemerdekaan. Kemerdekaan Indonesia itu merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa, yang harus disyukuri. Oleh karena itu, kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan kita tidak boleh disia-siakan. Kemerdekaan harus dipertahankan serta diwujudkan dalam tindakannya guna mencapai tujuan nasional. Contohnya, menghargai umat agama lain. Walaupun kita berbeda-beda agama, tetapi kita harus menghargai agama lain. Rajin beribadah dengan tekun dan khusyuk sesuai agama yang dianutnya. Belajar dengan giat dan rajin. Jangan bermalas-malasan. Kita harus tetap belajar, terus belajar, dan menggapai impian yang kita inginkan. Mengikuti upacara bendera dengan hikmat. Nah, di sini Ananda semua pasti malas ya kalau upacara bendera. Ayo, siapa yang malas? Alhamdulillah, ternyata semuanya tidak malas. Semuanya semangat semua. Ya, kita harus semangat mengikuti upacara bendera. Harus hikmat karena apa? Bendera merah putih itu sangat sulit untuk dikibarkan. Kalau kita tidak merdeka, bendera merah putih itu tidak bisa berkibar di atas. Tidak bisa berkibar di atas. Kita tidak bisa melihatnya dari bawah dan memandangnya. Memandang keindahan merah putih dari bawah. Nah, maka dari itu, ketika upacara bendera, kita harus semangat, harus hikmat. Jangan ngobrol, jangan tertawa, jangan bercanda dengan teman. Karena kita harus tahu bagaimana perjuangan para pahlawan untuk merdeka, untuk proklamasi, untuk mempertahankan Indonesia agar merdeka. Merdeka dari para penjajah. Yang selanjutnya yaitu menjaga kerukunan dengan teman, termasuk saat bermain. Jadi, saat Ananda bermain dengan teman, kita harus rukun. Jangan bermusuhan. Kalau bermusuhan, harus minta maaf. Karena kalau tidak minta maaf, nanti akan berdosa. Ananda semua.
Nah, hari ini kita hanya belajar makna proklamasi kemerdekaan dan contoh upaya untuk mengisi proklamasi kemerdekaan atau mengisi kemerdekaan. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas upaya dalam mencapai kemerdekaan. Ya, semoga pembelajaran daring ini dapat menambah wawasan Ananda semuanya. Bu Olia harap Ananda itu tetap semangat belajar. Jangan pantang menyerah seperti pahlawan kita. Pahlawan yang telah berjuang untuk mempertahankan proklamasi kemerdekaan untuk kemerdekaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Begitu ya, Ananda semua. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama ya, membaca surat Wal-Asri. Dimulai dari Ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pembelajaran kita telah selesai. Bu Aulia akhiri dulu ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.